Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran hadis, konten hadis khusus kelas 11 agamaan. Di sini kita membahas lagi tentang bahaya pergaulan bebas. Yang mana ini yang kita bahas itu pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, ini adalah hadis tentang bahaya pergaulan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Laysu haddatsana Uqailun an ibni Shihab an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasrabu al-khamra hina yashrabu huwa mu'minun wa la yusriqu hina yashriku huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan ay yarfa'un الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وأن سعيد وأبي سلمة أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل إلا التهبة رواه Bukhari. Nah, terjemahnya itu telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang peminum khamar tidak sempurna imannya ketika sedang minum-minum, dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri, dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya. Dan dari Sa'id an Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis ini juga dicuali tentang an-nublah merampas hak orang, hadis riwayat Bukhari. Nah, dari teks tersebut, ini dijelaskan tentang bahwa berzina, minum khamar, dan mencuri itu menyebabkan seorang tidak beriman. Nah, inilah salah satu penyebab bedanya pemahaman para ulama teologi ya terhadap masalah keimanan. Tetapi para ulama hadis seperti Al-Asqalani menjelaskan bahwa fanafil iman dibatasi dengan melakukan perbuatan zina. Konsekuensinya yaitu bahwa penafian iman tersebut tidak terus berlanjut setelah berlalunya perbuatan itu. Maknanya adalah hilangnya keimanan itu apabila dia melepaskan keseluruhannya. Jadi jika dia telah selesai namun terus-menerus melakukan kemaksiatan tersebut, maka dia sama dengan orang yang sedang melepas keimanannya. Karena itu penafian iman dari si pelaku juga terus berlanjut. Nah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan Ibnu Abbas pernah memanggil budaknya seorang demi seorang, lalu dia berkata, maukah engkau aku nikahkan? Dan tidak ada seorang hamba pun yang berzina kecuali Allah mencabut cahaya iman darinya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas dengan tambahan, bila Allah berkehendak mengembalikan imannya kepadanya, maka dia akan mengembalikannya. Nah, segolongan yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan la yazni az-zani adalah orang yang menghalalkan zina tidaklah beriman disebabkan Allah telah mengharamkannya. Adapun jika ia berzina dan meyakini keharamannya, maka dia masih beriman. Hal ini diriwayatkan dari Kirmah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, sesungguhnya di antara penyebab manusia terjebak ke dalam maksiat adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, imannya lemah. Dan disebabkan iman tersebut tidak didukung oleh ilmu agama yang kukuh dan mengakar, atau memiliki ilmu agama namun tidak mau mengamalkannya. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu agama tetapi ilmu agama yang diketahuinya menyimpang dari ajaran sebenarnya, sehingga mengakibatkan perilaku menyimpang dari kebenaran. Ketiga, faktor lingkungan yang buruk dan tidak dikondisikan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk berbeda dan tidak memiliki pribadi yang kuat melawan arus dalam lingkungan, maka ia akan terjerumus dalam perilaku maksiat lingkungan tersebut.
Yang keempat, yaitu tidak cakap mengatasi problema. Karena tidak cakap mengatasi berbagai problema menimpa dirinya, baik sosial, ekonomi, politik, biologis, kesehatan, dan lainnya, sehingga menyebabkan salah langkah dalam bersikap dan akhirnya ia terjebak ke dalam maksiat. Yang kelima, tidak mampu mengatasi hawa nafsu dan bisikan setan. Bagi Al-Asy'ari, orang yang berdosa besar tetap mukmin, karena imannya masih ada. Tapi karena dosa besar yang dilakukannya, ia menjadi fasik. Sekiranya orang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, maka dalam dirinya dan tidak didapati kufur atau iman. Dengan demikian bukan ateis dan bukanlah pula monoateis, tidak teman dan tidak pula musuh. Hal serupa ini mungkin, oleh karena itu pula mungkin bahwa orang yang dosa besar bukan mukmin dan bukan pula tidak kafir. Mengenai permasalahan yang terjadi, maka seharusnya kita sebagai pemuda Islam yang berpendidikan haruslah mengetahui dampak dan akibat dari pergaulan bebas tadi, sehingga kita tidak akan terjerumus dalam tindakan yang dilarang oleh agama Islam. Pergaulan bebas dalam kehidupan bermasyarakat memang bukan hal yang asing lagi, karena setiap hari para remaja sudah melakukan hal tersebut. Untuk mencegah hal itu, maka haruslah ditanamkan pengetahuan tentang bahayanya pergaulan bebas, karena dampak dari pergaulan bebas ini akan dirasakan oleh berbagai macam pihak seperti keluarga, masyarakat, dan yang lebih menyesali atas tindakan tersebut adalah dirinya sendiri. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan bebas, maka para remaja haruslah berikan pendidikan mengenai dampak pergaulan bebas dan memberikan pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa yang saat ini sedang terjadi. Baiklah, tadi sudah dijelaskan tentang bahaya pergaulan bebas pada hadis riwayat Imam Bukhari. Sini ada tugas latihan. Masa remaja sebagai masa romantis, seolah-olah kehidupannya ini hanya miliknya. Bagi remaja yang memiliki prinsip kuat, dia akan dapat menjaga diri agar tidak masuk dalam lingkaran syaitan, yaitu miras atau pergaulan bebas lainnya. Masa remaja mengalami gejolak batin yang begitu kuat dan beragam, terlebih lagi keinginan untuk selalu dekat dengan orang yang cintai, ungkapan pengalaman baikmu dalam upaya menjalin hubungan baik dengan lawan jenis. Mengapa banyak kaum remaja yang lepas kendali dalam bergaul dengan lawan jenisnya? Apa saran dan pendapatmu? Jadi ini tolong jelaskan bagaimana kalian menyikapi dengan keadaan tersebut. Nanti tulis di buku latihan seperti biasa, dikerjakan. Setelah itu hasilnya dipoto lalu diupload ke e-learning. Ingat sekali lagi, jangan sampai melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Bagi yang terlambat atau ada halangan dan sebagainya, tolong secepatnya konfirmasi Japri dengan WA Bapak. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.